tidak open dengan keluarganya atau mungkin jadi perempuan yang kurang benar, karena orang melihat orang-orang yang masuk politik itu nanti jadi mungkin ada yang korupsi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih, berjumpa kembali dengan saya Fitroh Amalia dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa Dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa, kami akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Nah, pada talk show pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai membangun partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan tema kita telah mengundang narasumber dari Ketua Pimpinan Daerah Nasyatul Aisyah Kebumen, Mbak Ani Susanti, AM Dek Kebidanan. Selamat pagi Mbak Ani. Selamat pagi Mbak Lia. Terima kasih Mbak Ani sudah bersedia hadir di acara talkshow-nya KPU. Selain kesibukan di Nasyatul Aisyah ini, Mbak Ani sekarang sedang sibuk apa ini Mbak? Ya, selain berorganisasi di Nasyatul Aisyah, sibuknya yang pertama jadi ibu rumah tangga, kemudian yang kedua mengelola usaha di bidang fashion. Entrepreneur gitu. Ternyata Mbak Ani ini. Belajar. Sesuai dengan tema kita tadi Mbak Ani, menurut Mbak Ani ini seberapa besar pengetahuan dan kesadaran kaum perempuan, khususnya kaum perempuan muda di Kebumen, terkait dengan penyelenggaraan pemilu? Ya, menurut saya itu kalau kesadaran untuk memilih itu sudah ada ya, kesadaran perempuan untuk memilih itu sudah ada, apalagi sekarang gadget dan lain sebagainya juga kan sudah ada kayak gitu ya. Jadi untuk mereka mendapatkan informasi tentang pemilu kayak gitu juga dengan mudah gitu. Cuma memang ada beberapa yang menurut saya itu dalam memilih calon itu masih banyak sekali mereka itu memilih bukan karena kapasitas calon tersebut seperti itu. Harusnya kan ketika kita memilih itu ya kita cari tahu dulu biografinya, track recordnya, sehingga kita tahu oh ternyata bisa membandingkan seperti itu. Oh ternyata calon si A punya kelebihan kayak gini. Nah dia pantas kan dia di posisi itu kayak gitu. Cuma memang kesadaran untuk memilih yang seperti itu yang masih kurang menurut saya. Nah, kalau Nasyatul Aisyah ini kan menaungi kaum perempuan ya, Mbak. Kalau di Kebumen sendiri jumlahnya kira-kira ada berapa anggota kaum Nasyah ini? Kalau Nasyatul Aisyah di Kebumen itu memang tidak sebanyak teman-teman yang di organisasi lain kayak gitu ya. Jadi ada 10 cabang dan satu, kalau di Nasyatul Aisyah itu kalau di daerah itu pimpinan daerah, kalau di kecamatan itu cabang. Nah dari 26 itu hanya ada 10 cabang. Baru mungkin Mbak, baru 10 kayak gitu. Jadi ya sekitar dalam satu kecamatan juga sekitar paling 30 sampai 50 kayak gitu. Oh, berarti Nasyatul Aisyah ini masih tergolong organisasi baru ya, Mbak? Kalau organisasi udah lama kayak gitu, cuma memang orang-orangnya itu memang tidak terlalu banyak kayak gitu, belum terlalu banyak. Nah, kalau berbicara mengenai partisipasi perempuan dalam penyelenggara pemilu, dari anggota Nasyatul Aisyah ini pernah nggak ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara, itu baik KPPS, PPS maupun PPK, atau bahkan sebagai kontestan, sebagai caleg calon legislatif? Itu ada atau enggak? Ada. Kalau di tingkat cabang juga ada juga yang mungkin di bawahnya cabang itu ada ranting ya, ranting di desa-desa kayak gitu. Ada yang berpartisipasi di TPS, ada juga beberapa kader kita yang masuk di PPK, terus ada juga yang relawan demokrasi kalau menjelang pemilu, itu ada juga yang berpartisipasi, cuma memang sedikit kayak gitu. Kalau untuk masuk legislatif
kita memang belum pernah, walaupun ada beberapa yang mungkin sudah ada bisikan kayak gitu ya, diajak suruh ikut parpol kayak gitu. Cuma kita itu memang mentalnya masih belum, kayak masih minder kayak gitu kalau kita mau masuk ke ranah itu. Tapi kalau di kegiatan Nasyatul Aisyah ini ada nggak Mbak kegiatan tentang kajian-kajian politik seperti itu? Oh, ada. Jadi kalau biasanya ini sih kajian-kajian menjelang pemilu, kita juga ada kajian-kajian tentang pemilihan yang biasanya yang baru-baru masuk ke NA, ya itu ada kajian untuk yang pemilih pemula. Dan kalau di NA itu kan ada namanya Pasmina. Jadi Pasmina itu program unggulan NA, itu pelayanan remaja sehat milik Nasyatul Aisyah. Nah, di situ kita biasanya menyelipkan materi-materi yang tentang sosialisasi pemilih kayak gitu. Iya. Nah, kalau di Kebumen ini kan Mbak, jumlah pemilih laki-laki dan perempuan itu yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap di pemilu Bupati kemarin tahun 2020 itu persentase antara laki-laki dan perempuan itu jaraknya sangat sedikit atau bisa dilihat setara. Dari jumlah DPT itu sebanyak 1.037.802 pemilih laki-laki itu ada 523.185 dan perempuan itu sebanyak 514.617. Kalau dilihat dari angkanya itu kan selisihnya sangat sedikit. Nah, menurut Mbak Ani ini, bisakah keterlibatan perempuan itu didorong agar sama dengan laki-laki, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai peserta pemilu, sebagai calon legislatif itu? Oh iya, kalau menurut saya di Kebumen sendiri itu sangat bisa ya, karena juga dari pemerintah kayak gitu juga kita disupport. Dibuktikan dari pernah kita mempunyai bupati perempuan, kemudian juga wakil bupati sekarang juga kan perempuan kayak gitu. Cuma kalau support dari beberapa mungkin instansi dan lain-lain, kita disupport kayak gitu ya. Cuma memang kalau di masyarakat itu menurut pengamatan saya itu masih ada beberapa pelabelan bahwa orang perempuan yang masuk di dunia politik itu kayak mempunyai stigma yang negatif kayak gitu. Jadi perempuan yang masuk di dunia politik ada sesuatu yang mereka langsung beranggapan bahwa ada hal-hal yang perempuan jadi tidak open dengan keluarganya, atau mungkin jadi perempuan yang kurang benar, karena orang melihat orang-orang yang masuk politik itu nanti jadi mungkin ada yang korupsi dan lain sebagainya, padahal kan itu hanya oknum-oknum saja, tetapi orang itu kayak melihatnya itu pandangannya diumumkan kayak gitu. Disamakan. Iya, disamakan seperti itu. Mungkin ada juga stigma yang kalau orang-orang tuh mikirnya pemimpin ya laki-laki. Iya, kayak patriarki ya. Memang kadang kalau perempuan ya hanya di rumah kayak gitu. Jadi laki-laki itu ya kayak merasa, masa saya dipimpin perempuan sih kayak gitu. Padahal kan memang perempuan dan laki-laki itu sama, setara, dan dalam Islam pun kita mempunyai kewajiban yang sama, mempunyai hal-hal yang misalkan beribadah dan dakwah pun itu sama. Cuma bedanya kalau perempuan memang ada hal-hal yang menjadi kodrat perempuan, misalnya hamil kayak gitu, menyusui dan lain sebagainya, dan itu juga sebenarnya masih bisa masih bisa diatasi lah hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Berarti menurut Mbak Ani itu nggak masalah sebagai perempuan sebagai calon pemimpin atau calon anggota legislatif itu, karena pemimpin itu perempuan sebagai pemimpin itu kita bisa melihatnya itu bagaimana kinerjanya, bagaimana kapasitasnya, bukan dilihat dari kodratnya perempuan itu sebagai ibu rumah tangga seperti itu. Iya, betul. Nah, sahabat pemilih, menarik sekali untuk membahas mengenai partisipasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
kembali lagi masih bersama saya dan Mbak Ani dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Setelah tadi kita membahas mengenai keterlibatan perempuan yang didorong agar setara dengan laki-laki terkait dengan partisipasi sebagai penyelenggara pemilu itu gapnya itu masih sangat jauh. Di KPU sendiri itu dari tahun 2013 sampai 2018 itu sekitar 20% penyelenggara perempuan dan didominasi oleh laki-laki sebanyak 80%. Nah, untuk di Kebumen sendiri itu dari 50 kursi anggota dewan jumlah perempuannya hanya 11 orang yang terisi. Menurut Mbak Ani ini, bagaimana cara membangun pengetahuan dan pemahaman bahwa kesetaraan hak politik, hak untuk memilih dan dipilih, merupakan bagian dari membangun kemajuan bangsa? Ya, jadi untuk supaya kita itu tahu ya, karena memang sih ada mungkin kalau mereka untuk jadi calon pemimpin kayak gitu memang masih minder ya. Tadi sudah saya sedikit singgung, masih minder. Selain itu juga kan karena harus mengeluarkan banyak pendanaan seperti itu. Kemudian juga masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan, terutama itu siap mental. Nah, untuk bagaimana sih biar kita itu perempuan itu mau ya untuk bisa maju atau terjun di ranah politik. Mungkin yang pertama itu kayak kita baik dari pemerintah atau dinas terkait dalam sosialisasi mungkin di dunia kayak komedi atau film kayak gitu. Kayak gitu karena saya melihat orang-orang itu apalagi mereka di dunia kerjanya mereka, dia itu udah pusing dengan apa yang sudah dikerjakan. Nah, dia itu membuka HP itu biasanya ya dia ingin hiburan kayak gitulah. Mungkin di hiburan itu di ranah itu mungkin dari KPU kayak gitu mungkin bisa ada ide kreatif untuk mensosialisasikan bahwa perempuan itu mempunyai hak pilih dan memilih yang sama seperti itu, sehingga nanti lambat laun akan masuk dalam sanubari perempuan bahwa itu udah biasa kayak gitu, karena kan memang pandangan di NA sendiri kayak gitu ya, untuk dia maju ke calon legislatif atau dia menjadi calon pemimpin itu memang masih ada ketakutan kayak gitu, kayak minder. Kemudian juga kalau kalau di parpol juga kayak perempuan itu kayak terbawahkan kayak gitu, mulai dari penomoran yang ada di baliho kayak gitu juga. Kemudian biasanya juga dari pihak parpol yang selalu dikampanyekan itu yang laki-laki, yang perempuan hanya untuk memenuhi kuota 30%, tetapi tidak disamaratakan saat kampanye tersebut. Jadi ya itu sih menurut saya yang terpenting ya, kita mengkampanyekannya itu dikemas dengan hal-hal yang menarik, yang tidak membosankan seperti itu. Berarti kalau di Nasyatul Aisyah sendiri itu ada semacam dorongan untuk ayo ini ada pemilu, silahkan daftar, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai kontestan pemilu itu. Ya, kalau kami sih memang kadang juga kita didorong dari Ayahanda Muhammadiyah dan Aisyah bahwa yang muda-muda untuk ikut berpartisipasi di dalam perhelatan pemilihan itu ya, menjadi calon. Namun memang kita itu perempuan kebanyakan di Nasyatul Aisyah itu memang sudah pada kerja kayak gitu, maksudnya sudah mempunyai kesibukan yang mereka anggap itu sudah menjadi zona nyaman kayak gitu. Misalnya ada yang jadi guru, ada yang jadi karyawan di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi untuk memikirkan mau ikut ke dunia politik itu mereka merasa enggan seperti itu kayak gitu. Jadi memang faktor dari diri mereka sendiri yang seperti itu. Yang kedua ya karena membutuhkan pendanaan yang banyak, kemudian itu kan paling enggak harus orang-orang yang sudah
apa sih, kayak orang-orang yang sudah dikenal kan kayak gitu. Jadi ya begitu sih Mbak kalau di Nahdlatul Aisyah. Kalau Mbak Ani sendiri ini tertarik nggak untuk terjun ke dunia politik? Aduh, kalau saya sendiri sementara belum ya, walaupun mungkin ada sih beberapa yang Pernah ditawari mendorong kayak mungkin, gitu ya. Tapi sementara mungkin belum karena ini apa ya? Masih ingin mengembangkan dulu karena saya merasa belum siap. Iya, belum siap, belum memiliki capability yang harus saya hadapi ketika masuk dalam arena perpolitikan. Ya seperti itu. Kalau sebagai penyelenggara pemilu itu Mbak Ani tertarik nggak? Aduh. Kan politik belum nih. Kita kan partisipasi itu kan bisa sebagai pemilih, sebagai penyelenggara maupun sebagai calon legislatif, kontestan itu. Kalau sebagai penyelenggara itu Mbak Ani tertarik? Kalau penyelenggara, karena ini biasanya itu kalau misalkan saya mendaftar PPK itu karena KTP saya kan Sadang ya. Nah saya tinggalnya di Kebumen, jadi kadang kalau mau ikut daftar itu kan bingung juga. Kalau misalkan menurut KTP misalkan harus di Sadang kayak gitu. Sementara kan saya tinggalnya di Kebumen, itu kan juga membutuhkan lama ya perjalanan waktu. Kemudian sementara saya di rumah kan karena nggak, ya saya mempunyai anak yang masih kecil-kecil dan saya yang ini sendiri, nggak ada yang bantu ngomong dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi mungkin ya kalau misalkan suatu saat tidak ada persyaratan yang KTP harus di domisili itu mungkin bisa ikut berpartisipasi. Berarti ya untuk saat ini masih belum ya Mbak? Masih belum. Nah ini untuk sekarang ini kan beritanya sudah besar nih menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Bagaimana harapan Mbak Ani secara umum pada kaum perempuan dan khususnya di kalangan Nahdlatul Aisyah agar penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, nyaman, serta menghasilkan pemimpin yang berkualitas khususnya dari kaum perempuan. Mungkin ada partisipasi dari kaum Nahdlatul Aisyah supaya kursi di DPRD Kebumen itu lebih dari 11 yang terisi oleh perempuan. Oh iya, paling tidak memenuhi ya 30%. Ya kalau insya Allah sih kalau kita memang sudah berusaha untuk mendorong teman-teman Nahdlatul Aisyah untuk ikut berpartisipasi di dunia perpolitikan, karena memang menurut saya penting ya perempuan itu masuk dalam dunia legislatif, karena banyak sekali hal-hal yang perlu dibahas. Misalkan nih perempuan itu ada kodrat yang menyusui, hamil, itu kan juga ketika perempuan di ranah publik kita harus ada aturan-aturan yang mendukung. Nah, atau misalkan menyusui nih kan harus ada di tempat-tempat umum yang ada sesi-sesi apa sih kayak tempat untuk menyusui, itu kan juga harus ada keterlibatan perempuan dalam menyusun undang-undang seperti itu. Kalau misalkan perempuan tidak masuk situ kan kayak disepelekan kan sama laki-laki kayak gitu. Jadi memang menurut saya itu penting sih perempuan itu masuk di dunia perpolitikan. Jadi harapan saya lebih banyak lagi perempuan-perempuan muda yang masuk dalam dunia politik. Nah, ini juga selain dari mungkin harus ada beberapa support dari para partai politik. Untuk supportnya itu benar-benar support yang tidak menyampingkan kayak gitu, tidak hanya memenuhi kuota parpol kayak gitu, tidak hanya memenuhi kuota pemilihan, tetapi memang didorong penuh untuk dibantu kampanye, kemudian juga untuk dilibatkan dalam segala hal yang terkait dengan pemilu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi semoga keterwakilan perempuan di legislatif sudah tahun depan tahun 2024 ya. 24. Iya, tahun 2024 semoga bisa memenuhi kuota yang sebenarnya 30% seperti itu. Harapan dari Mbak Ani ini tentu saja menjadi harapan bagi kita semua warga Indonesia yang akan melaksanakan pesta demokrasi secara serentak di tahun 2024.
Semoga pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman, damai, dan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Terima kasih Bu Ani atas kehadirannya untuk waktu dan sharing ilmunya untuk kita dan sahabat pemilih di rumah. Sahabat pemilih yang budiman, demikian talk show kita hari ini bersama Mbak Ani Susanti, AMD Kebidanan, Ketua Pimpinan Daerah Nahdlatul Aisyah Kebumen. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk sahabat pemilih dimanapun kalian berada. Ingat, untuk selalu menerapkan 5M karena COVID-19 masih belum berakhir. Nantikan sapaan kami selanjutnya dalam KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Fitroh Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.